Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sekarang kita tiba pada akhir pelajaran satu kuartal ini, yaitu pelajaran ke-13 dengan judul Pilihlah pada hari ini. Dengan ayat temanya, ayat intinya Yosua pasal 24 ayat 15. Dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, ini sangat menarik pelajaran terakhir ini dari kitab Yosua. Kisah seorang pemimpin yang telah menuntun Israel dari padang gurun menuju ke tanah perjanjian. Tapi itu bukan sekedar catatan sejarah. Namun pasal terakhir ini berisi panggilan rohani yang menggema hingga akhir zaman. Pilihlah pada hari ini. Saudaraku, setiap hari adalah hari pilihan. Bukan hanya bagi bangsa Israel di Sikem, tapi bagi Anda dan saya hari ini. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya sedang kita layani hari ini? Apakah Tuhan masih menjadi pusat hidup kita atau dunia yang telah menjadi berhala yang tersembunyi di dalam hati saudara dan saya hari ini? Coba kita lihat pelajaran hari Minggu dengan tema kamu ada di sana. Kalau kita membuka Yosua pasal 24, di situ kita mendapatkan pemandangan yang sakral. Seluruh bangsa berkumpul di Sikem, tempat di mana Abraham pertama kali menerima janji Allah dalam Kejadian 12 ayat 7. Dan tempat yang sama itu menjadi simbol awal dan akhir perjanjian. Lalu Yosua berbicara atas nama Tuhan. Dan berulang kali Tuhan berkata, aku mengambil Abraham, aku membawa kamu keluar, aku memberikan negeri ini kepadamu. Yang ditulis dalam Yosua pasal 24 ayat 3-13. Saudara perhatikan, subjeknya bukan manusia, tetapi Allah. Dan sejarah keselamatan adalah kisah kasih karunia, bukan jasa manusia. Tanpa Allah yang memanggil Abraham keluar dari penyembahan berhala, maka Israel takkan pernah ada, saudaraku. Maka itu dalam buku Efesus pasal 2 ayat 8, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Makanya dalam buku Roh Nubuat dikatakan, tidak ada jasa manusia dalam pemilihan Israel. Mereka dipilih bukan karena kebaikan mereka, tapi agar melalui mereka terang surga dapat dinyatakan kepada dunia. Saudara bisa baca dalam buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 361. Ini artinya setiap kita juga ada di sana. Karena Allah yang sama yang menuntun Abraham, Musa, dan Yosua, maka hari ini ia sedang menuntun perjalanan hidup Anda dan saya. Makanya dalam Ibrani 13 ayat 8 dikatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam buku Life Sketches halaman 196 dikatakan, dalam setiap pengalaman baru kehidupan, pelajaran dari masa lalu harus diingat. Karena Tuhan tidak pernah memimpin umatnya kecuali untuk kebaikan mereka. Maka itu kita diundang untuk mengingat karya Tuhan dan memperbaharui perjanjian kita dengannya hari ini. Nah, sekarang kita masuk pelajaran hari Senin dengan tema dengan tulus dan setia. Saudaraku, setelah meninjau sejarah kasih karunia, kemudian Yosua memanggil umat untuk menanggapi kasih itu. Dalam Yosua 24 ayat 14 dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Kata takut akan Tuhan di sini bukan rasa takut yang melumpuhkan, tapi sikap hormat suci kepada kekudusan Allah. Makanya dalam Amsal 9 ayat 10 dikatakan, takutlah akan Tuhan, itulah sebagai permulaan hikmat. Dalam bahasa Ibrani, tulus berarti tamim, artinya utuh tanpa cacat. Sedangkan setia adalah emet, berarti dapat dipercaya, teguh dan benar. Ketulusan atau tamim berbicara tentang hati yang murni, bukan pelayanan karena pujian. Kesetiaan atau emet berbicara tentang keteguhan moral, bukan emosi sesaat. Makanya Roh Nubuat menuliskan, Allah menolak pelayanan yang formal tanpa ada kasih. Dalam buku Alfa Omega jilid 3 halaman 61.
Saudaraku yang kekasih, jika saudara membaca buku Christ Object Lesson halaman 402, di situ dikatakan, Tuhan menilai bukan besar kecilnya pekerjaan, tapi melihat ketulusan dan kesetiaan hati di dalam melakukannya. Jadi pelayanan sejati bukan karena kewajiban, tapi karena kasih. Maka itu dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintahnya. Dan hamba Tuhan juga berkata, hanya ketika kasih Kristus tinggal di dalam hati kita, maka kewajiban menjadi kesukaan, pengorbanan menjadi sukacita. Saudara bisa baca dalam buku Step to Christ halaman 44. Saudara-saudara, ibadah yang tulus dan setia akan terlihat bukan dari kata-kata kita, tapi dari hidup kita yang berserah dan terarah kepada Tuhan, baik di rumah, di tempat kerja, di pelayanan di mana saja. Nah, sekarang kita masuk pada pelajaran hari Selasa dengan tema bebas untuk melayani. Saudaraku, Yosua sekarang membawa umat itu kepada keputusan yang paling penting. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Tetapi aku dan isi-isi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 15. Ini menunjukkan Allah tidak memaksa mengasihi dia. Dia memanggil, menasihati, membujuk, tapi tidak memaksa. Makanya Roh Nubuat menuliskan, Tuhan tidak pernah memaksa kehendak manusia, tapi Ia memanggil, membujuk, menasihati. Tidak memaksa, karena kasih hanya dapat tumbuh dalam kebebasan. Itulah yang ditulis dalam buku Step to Christ halaman 43. Israel, saudaraku, dengan cepat menjawab, kami akan beribadah kepada Tuhan dalam Yosua pasal 24 ayat 16. Namun Yosua tahu, janji di bibir belum tentu merupakan pertobatan di hati. Maka itu dia menegur, kamu tidak sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Ia adalah Allah yang kudus. Yosua pasal 24 ayat 19. Teguran itu bukan untuk mematahkan semangat saudaraku, tapi untuk menyadarkan bahwa pelayanan sejati mustahil tanpa ada kasih karunia Allah. Makanya dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan, tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan seringkali umat Allah membuat janji setia kepada hati mereka ketika mereka tersentuh. Tetapi tanpa ada pertobatan sejati, maka janji itu akan segera dilupakan. Inilah yang ditulis dalam buku Patriarch and Prophet halaman 292. Apa pelajaran bagi kita? Kita bebas memilih saudaraku, tapi kita tidak bebas dari akibatnya. Kebebasan sejati bukan kebebasan dari hukum Allah, melainkan kebebasan dari dosa. Makanya dalam Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, dan kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Sekarang kita masuk pelajaran hari Rabu dengan tema bahaya penyembahan berhala. Yosua, saudaraku, menutup khotbahnya dengan teguran yang tajam. Buanglah ala-ala asing yang ada di antaramu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan. Yosua 24:23. Saudara, berhala zaman ini bukan patung batu. Berhala modern adalah segala sesuatu yang menyaingi kasih kita kepada Allah. Entah dalam bentuk uang, ambisi merebut kekuasaan, jabatan, kesenangan, atau bahkan pelayanan tanpa ada kasih. Maka itu dalam Matius 6 ayat 24 dikatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Oleh sebab apa? Segala sesuatu yang menarik kasih kita lebih besar dari kasih kepada Allah, itulah berhala. Dalam Testimony for the Church, volume 1, halaman 284. Jadi Yosua tahu, saudaraku, bahwa bahaya terbesar bukan pada musuh di luar, tapi pada kecenderungan hati yang dari dalam. Dalam bahasa Ibrani, ia berkata, natah, condongkan hatimu ke arah Tuhan. Artinya, ubahlah arah hidup kita, saudaraku. Kenapa? Karena kompromi kecil terhadap kejahatan hari ini akan menjadi sikap memberontak yang terbuka untuk esok hari. Itu yang ditulis dalam buku Patriarch and Prophet halaman 621. Itulah sebabnya panggilan kita harus mengadakan reformasi rohani terus-menerus sampai hari ini. Pisahkan diri kita dari berhala dunia, baik dalam bentuk kesenangan, kebanggaan maupun kompromi rohani. Yesaya 55 ayat 3 mengatakan,
condongkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarlah maka kamu akan hidup. Ketaatan sejati adalah hasil kasih. Bila prinsip kasih berakar di hati kita, hukum Allah menjadi sukacita bukan beban. Itulah yang ditulis dalam Talk from the Mount of Blessing halaman 76. Nah, kita masuk pelajaran hari Kamis dengan tema mengakhiri dengan baik. Saudaraku, bagian akhir kitab Yosua ditutup dengan 3 pemakaman. Yosua, Eliezer, dan tulang-tulang Yusuf dalam buku Yosua pasal 24 ayat 29 sampai 33. Ini bukan tanda kematian rohani, saudaraku, tapi ini penegasan bahwa janji Allah telah digenapi. Allah setia dari awal sampai akhir. Makanya dalam Yosua pasal 21:45 dikatakan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan, tidak ada yang tidak dipenuhinya. Dan Yosua telah mengakhiri hidupnya dengan iman, sama seperti Paulus yang bersaksi dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Dan Roh Nubuat juga menuliskan, Tuhan menginginkan umatnya tidak hanya memulai dengan semangat, tapi juga bertahan dengan ketekunan sampai akhir, yang ditulis dalam buku Testimony for the Church, volume 2, halaman 668. Dan lagi hidup yang setia sampai akhir akan dimahkotai oleh Kristus sendiri. Itulah yang ditulis dalam buku Acts of the Apostle halaman 511. Saudaraku yang kekasih, orang-orang yang memelihara perintah Allah dan iman kepada Yesus seperti ditulis dalam Wahyu pasal 14 ayat 12 adalah generasi yang akan mengakhiri dengan baik. Makanya dalam Wahyu 14 ayat 12 ditulis, yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudaraku, tidak heran Penda Inspirasi menegaskan, hanya mereka yang setia hari demi hari menyerahkan diri kepada Allah yang akan tetap setia ketika ujian terakhir itu datang. Dalam buku The Great Controversy halaman 602. Sebagai penutup, saudaraku, kita dipanggil sebagaimana panggilan Yosua di Sikem. Itu merupakan panggilan Kristus kepada kita hari ini. Setiap generasi punya Sikemnya sendiri. Titik keputusan antara terang dan kegelapan. Setiap keluarga harus memilih seperti Yosua untuk berdiri di pihak Allah atau tidak. Ibrani 3:15, hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Oleh sebab kehidupan Kristen adalah perang dan ziarah. Kemenangan akan diberikan kepada mereka yang setiap hari memilih untuk berdiri di pihak Tuhan. Itulah yang ditulis dalam buku Christ Object Lesson halaman 69. Saudaraku, kehidupan ini jangan lupa adalah rangkaian pilihan kecil yang menentukan arah hidup kita kekal. Marilah kita jawab dengan panggilan hari ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan sebagaimana ditulis dalam Yosua 24:15. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.